Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memulai musim keempat. Tuhan telah membantu kita menyelesaikan 771 episode hingga sekarang ini. Selama 3 tahun kami menyajikan sebuah penelitian untuk sejumlah orang. Dari kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru kita belajar dari Injil Matius hingga surat Kolose, dan dalam Perjanjian Lama kita belajar dari Kejadian sampai dengan kitab Kidung Agung. Pada episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari surat Kolose, salah satu surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, yang berbicara tentang keunikan dan kekuasaan Kristus, kekuasaan pribadi Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan keunikan dan kekuasaan dari Kristus dan karyanya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan juga kekuasaan Kristus dalam posisinya sebagai kepala gereja. Kita telah sampai di bagian baru dalam Perjanjian Lama, bagian yang merupakan kitab nubuatan, yaitu kitab nubuatan yang dimulai dengan kitab Yesaya yang juga berbicara tentang pribadi Kristus, berbicara juga tentang karya Kristus dan pemerintahan Kristus. Buku ini berbicara tentang Kristus sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan berbicara tentang karya Kristus yang bagaikan seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, maka ia tidak membuka mulutnya. Kemudian, berbicara tentang pemerintahan Kristus di masa depan. Tuhan telah membantu kita selama ini, tahun-tahun terakhir untuk menyajikan bagian-bagian yang hebat dan kaya dalam pembelajaran Alkitab, dan kita dengan doa sepenuh hati berharap dan berdoa agar Tuhan akan menggunakan semua penelitian sebelumnya untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya dan pada firman Tuhan. Dan bahwa firman itu akan mempunyai pengaruh yang luar biasa di hati Anda, karena firman itu hidup dan aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saya senang hari ini kita mulai di musim yang baru dan kitab baru dari kitab-kitab yang kaya yang ada dalam Alkitab. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Apa pendapat Anda tentang dekorasi baru kami? Hebat. Untuk Semoga Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Kami juga menyambut hadirin yang telah hadir di studio. Selamat datang. Tuhan berkati Anda dan kami berharap waktu yang kami habiskan bersama Anda bermanfaat dalam mempelajari firman Tuhan ini. Pemirsa terkasih, kita akan rehat dan memulai diskusi setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Selamat datang. Saudara Yosef, dengan mulai mempelajari kitab Yesaya, kita memulai bagian yang baru, Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab nubuatan. Saya ingin Anda mengingatkan kami kembali tentang perpecahan dari Perjanjian Lama dan posisi kitab-kitab nubuatan di antara bagian-bagian ini. Jadi Kristus telah menyebutkan perpecahan, perjanjian lama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ketika ia berkata, yakni bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, harus digenapi seperti yang tertulis dalam Lukas 24. Ini membagi perjanjian lama menjadi 3 bagian. Beberapa menyebutnya TNK. T untuk Torah, N untuk Nevim, dan K untuk Ketuvim. Jadi pembagian perjanjian lama adalah Pentatek, kemudian Nevim, Nubuatan, lalu Ketuvim,
yang artinya kitab-kitab puisi. Bisa kita sederhanakan jika kita mengatakan bahwa Perjanjian Lama dibagi menjadi 3 bagian. Berita masa lalu, pengalaman masa kini, dan aspirasi masa depan. Adapun masa lalu kita memiliki 17 kitab sejarah. Adapun masa depan kita memiliki 17 kitab kenabian. Mengenai masa kini dan pengalamannya, kita memiliki 5 buku puitis, 17, 17, dan 5. Ini adalah 39 kitab perjanjian lama. Adapun berita masa lalu, kita dapat membaginya menjadi 5 kitab besar dan 12 kitab lainnya. Kelima kitab tersebut adalah Pentatek yang menceritakan kepada kita tentang berita sekitar 2.500 tahun sejak awal umat manusia, sampai bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Kemudian kitab sejarah lainnya yaitu 12 kitab sejarah mulai dari kitab Yosua sampai kepada kitab Ester. Adapun kitab-kitab kenabian yang akan kita bahas di episode ini, kita juga menemukan 5 kitab nubuatan utama, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan juga Daniel. Lalu ada 12 nabi kecil. Sedangkan untuk kitab puitis, kita punya 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung. Ini adalah pembagian umum kitab-kitab perjanjian lama, dulu, sekarang, dan juga masa depan. 5 kitab yang pertama biasanya disebut dengan nabi-nabi besar, sementara yang lain 12 kitab disebut dengan nabi-nabi kecil. Apakah ini ada hubungannya dengan tinggi badan mereka? Artinya apa yang dimaksud dengan besar, tinggi badan atau kenabian? Tidak, sebenarnya kita tidak pernah membeda-bedakan satu kitab dengan kitab lainnya. Seluruh kitab suci dihembuskan oleh Tuhan. Namun mereka sepakat untuk disebut besar sehubungan dengan ukurannya. Misalnya saja nubuatan Yesaya, yaitu 66 pasal, merupakan yang kitab terbesar kedua di seluruh Alkitab setelah kitab Mazmur. Sedangkan Obadja misalnya salah satu kitab nabi kecil. Tidak dibagi menjadi beberapa pasal sejak awal karena sangat kecil. Para nabi besar adalah nubuatan yang berukuran besar. Sedangkan nabi-nabi kecil adalah yang berukuran yang lebih kecil. Selama kita mulai mempelajari kitab Yesaya dan nubuatannya, kata-kata seperti nabi dan nubuatan akan sering diulang-ulang. Ya. Saya perlu tahu dari Anda arti dari nabi dan juga nubuatan. Apakah semua orang bisa disebut nabi dan perkataan apapun bisa disebut nubuatan? Faktanya, seorang nabi adalah seseorang yang mengatakan firman Tuhan melalui mulutnya. Jadi jika seorang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, ini berarti orang tersebut adalah seorang nabi. Dan karena Tuhan mengetahui 2 hal yang membedakan dia dari manusia, dia mengetahui yang tidak terlihat atau masa depan, dan dia mengetahui apa yang ada dalam hati bukan hanya yang diperlihatkan manusia. Jadi nabi berbicara mengenai masa depan dan juga mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan rahasia-rahasia yang ada dalam diri manusia. Para nabi dibedakan oleh 2 hal, bahwa ketika mereka berbicara, mereka menunjukkan kepada kita isi hati kita. Dan mereka juga memberitahukan masa depan, baik masa depan yang diberkati untuk orang saleh ataupun hari penghakiman untuk orang jahat. Tujuan kita mempelajari Alkitab adalah untuk menyediakan pengetahuan lebih jelas. Maka kita bisa Ya. mengerti dan membantu sesama untuk mengerti. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Apa saja kunci yang dapat membantu kita memahami nubuatan tersebut? Kita para nabi dan nubuatan mewakili sebagian besar dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa banyak orang percaya menghindari mempelajari kitab-kitab nabi. Ada pula yang mempelajari kitab-kitab nubuatan, tetapi mereka tidak dapat membedakan antara masyarakat zaman dahulu dan gereja. Akibatnya mereka kehilangan nilai nubuatan tersebut. Bagaimana kita dapat memiliki kunci-kunci yang dengannya kita dapat memahami bagian-bagian nubuatan? Sebenarnya seperti yang Anda katakan, banyak yang mengabaikan kata-kata nubuatan karena kehilangan mereka. Rasul Paulus mengatakan hal yang berbeda. Dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Kata-kata nubuatan adalah bagian yang sangat penting dalam Alkitab. Dan tidak mempelajarinya tentu akan mendatangkan kerugian kepada orang percaya yang tidak mempelajari bagian berharga dari firman Tuhan ini.
Tapi untuk memudahkannya, saat kita memulai salah satu kitab terbesar yaitu Nubuatan Yesaya, menurut saya topik utama dari firman nubuatan itu berbicara mengenai Kristus di dalam dua aspek. Berbicara tentang penderitaan Kristus dan Kemuliaannya. kemuliaan. Rasul Paulus berkata pada surat pertamanya di pasal 1 bahwa para nabi meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini hal yang pertama. Hal yang lain adalah bahwa kita tidak menemukan gereja sama sekali di Perjanjian Lama. Ini adalah kesalahan yang wajar. Ada yang berpendapat bahwa selama gereja adalah perjanjian baru, maka gereja itu pasti disebutkan di Perjanjian Lama. Tapi ini bertentangan dengan apa yang secara terus terang dinyatakan dalam Wahyu di Efesus pasal 3. Yang Anda maksud adalah gereja sebagai perkumpulan orang-orang percaya yang bersatu dengan Kristus dan menjadi gereja Allah. Itu Bukan tepat. cuma bangunan. Tidak, gereja bukan sebuah bangunan, melainkan perkumpulan orang percaya. Perkumpulan orang percaya ini yang dimulai pada hari Pentakosta. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimulai dari zaman Adam atau Habel, Abraham, atau siapapun. Tidak, sebenarnya Efesus pasal 3 berbicara mengenai gereja, tubuh Kristus, orang-orang percaya yang sejati pada hari-hari ini. Ia berkata, rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jika kita tidak menemukan gereja, itulah kumpulan orang-orang percaya yang dalam percaya kepada Kristus dan Roh Kudus diam di dalam mereka, di dalam Perjanjian Lama. Hal kedua adalah untuk memahami nubuatan itu, kita harus memahami bahwa terkadang ada kesenjangan sejarah dalam nubuatan tersebut. Contohnya, yang paling terkenal adalah apa yang terdapat dalam Yesaya 61. Ketika Kristus membacanya di sinagoga Nazaret, dia berhenti di tengah-tengah ayat itu. Mengapa? Karena bagian kedua sampai saat ini belum terjadi. Mohon ingatkan tentang ayat itu. Yesaya 61 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Apakah sisa dari ayat ini dan hari pembahasan Allah kita? Mengapa ia tidak membacanya? Karena ini belum digenapi hingga hari ini. Akankah ini digenapi? Tentunya itu akan terjadi pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Inilah yang disebut dengan kesenjangan sejarah antara satu kejadian dan kejadian lain. Ada yang menyamakannya dengan seseorang yang melihat melalui kaca pembesar. Maka dia melihat puncak kedua gunung tersebut dan tidak melihat lembah jurang yang memisahkan kedua gunung tersebut. Para nabi melihat kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada suatu periode hampir 200 tahun, yaitu periode gereja. Para nabi tidak menyadarinya, tapi kita bisa membedakannya dengan baik melalui pembelajaran kita. Oke. Hal terakhir menurut saya, nubuatan itu harus dipahami secara menyeluruh. Karena ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Maka firman adalah satu kesatuan. Dan untuk mengertinya kita harus mempelajari keseluruhan firman nubuatan itu. Oke, sekarang kita akan menonton laporan dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita. Kita harus menyatakan bahwa nubuatan bukan sekedar ramalan tentang kejadian-kejadian di masa depan, melainkan berbicara tentang tujuan kekal Allah. Sebab ketika imamat dan kerajaan gagal di Israel dan Yehuda, Tuhan melanjutkan pelayanannya kepada umatnya melalui para nabi, yaitu orang-orang yang diberikan wawasan oleh Allah tentang hal-hal yang rohani dan diutus oleh Allah untuk memanggil orang-orang yang sesat agar bertobat. Tanggung jawab mereka tidak hanya menyebar di hadapan masyarakat saat datangnya kemuliaan yang mereka nikmati pada hari kedatangan Mesias, tetapi juga untuk menanamkan dalam pikiran mereka perlunya membuka jalan dengan kembali dari dosa kepada kebenaran dan dari kesombongan kafir kepada Allah yang hidup, yang secara menakjubkan telah mengungkapkan kekuatannya demi kebaikan mereka sepanjang sejarah masa lalu mereka.
Saudara Yosef, kita melihat dalam laporan bahwa pelayanan kenabian terjadi setelah kegagalan imam dan raja menjadi sarana Tuhan untuk berbicara kepada para rakyat. Mengapa raja dan imam gagal? Dan apakah ini benar-benar kegagalan mereka sebagai sarana atau justru kegagalan masyarakat itu sendiri? Faktanya nasib dari sistem apapun yang diberikan kepada rakyat telah gagal. Raja selalu berasal dari keluarga tertentu, demikian pula imam dari keluarga Harun. Dan manusia selalu gagal. Namun ketika manusia gagal, Tuhan tidak gagal. Oleh karena itu, ketika kedudukan raja atau kerajaan, sistem dan imamat gagal, Tuhan dalam anugerah kedaulatannya mengutus para nabi. Mereka tidak mewarisi pelayanan ini. Namun Tuhan menunjuk mereka karena kasih karunia-Nya dan Dia mengutus mereka untuk menjadi suara Tuhan bagi manusia. Jika semuanya berjalan baik, raja akan mentaati Tuhan, menerima petunjuknya dari Tuhan, dan imam akan menjadi sarana untuk memimpin umat kepada Tuhan. Jika raja mewakili Tuhan dan pendeta mewakili umat di hadapan Tuhan, nubuatan itu tidak diperlukan. Namun ketika kedua sistem ini gagal, kemudian kebutuhan akan nabi muncul. Jadi kedatangan nabi terjadi setelah kegagalan imam dan raja. Jika kita ingin berbicara tentang penulisnya, kita akan mengatakan bahwa dia adalah Nabi Yesaya. Namun, beberapa kritikus atau orang yang menolak Alkitab mengatakan bahwa kitab Yesaya tidak ditulis oleh hanya satu Yesaya saja. Tetapi dari pasal 1 sampai 35 ditulis Yesaya, lalu dari 36 sampai 39 ditulis Yesaya lain. Kemudian dari 40 sampai akhir kitab itu, pasal 66 ditulis oleh Yesaya ketiga. Jadi kita punya 3 penulis, bukan hanya satu. Buktinya, menurut sudut pandang mereka, dari pasal 1 sampai 35 berbicara tentang kesengsaraan dan nadanya itu kasar. Lalu dari pasal 36 hingga 39 dia berbicara sejarah yang sangatlah berbeda. Lalu dari 40 sampai 66 berbicara tentang penghiburan dan juga berkat. Jadi tidak mungkin seorang penulis menulis dalam 3 arah yang berbeda. Apa yang akan Anda katakan untuk menanggapinya? Nyatanya tidak aneh kalau dia berbicara dengan 2 nada yang berbeda, karena dalam Perjanjian Baru, Injil yang ditulis oleh Yohanes meluap dengan rasa manis dan kelembutan. Dan Yohanes yang merupakan rasul cinta, dia sendiri yang menulis kitab Wahyu yang berbicara tentang penghakiman dan peradilan. Dikatakan bahwa Yesaya digergaji, Raja Manasye yang jahat telah melihatnya. Jika raja telah menggergaji Yesaya sendiri menjadi 2 bagian, para kritikus yang tidak bertuhan telah memotong kitabnya menjadi 3 bagian seperti yang Anda katakan atau bahkan lebih. Tetapi nyatanya ada kunci yang menunjukkan bahwa sang penulis adalah satu pribadi. Sebagai contoh, kita menemukan bahwa Yang Kudus dari Israel 28 kali. 14 kali di bagian pertama dan 14 kali di bagian kedua. Walaupun itu tidak disebutkan di sisa Perjanjian Lama hanya 7 kali. Maka ungkapan Yang Kudus dari Israel yang memisahkan tulisan Yesaya telah diulang berkali-kali di bagian pertama, begitu juga di bagian kedua. Saya ingat juga ketika Kasim Ethiopia sedang membacakan surat dari Nabi Yesaya. Alkitab berkata Nabi Yesaya. Alkitab tidak memberikan spesifikasi yang mana Benar, di antara ketiganya, karena diketahui dia adalah satu penulis. benar. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ketika kita membaca kitab nabi-nabi besar, kita merasa mereka menyampaikan pesan yang sama, yaitu mencela kemerosotan masyarakat dan peringatan dari penawanan yang akan datang. Kami perlu mengetahui urutan kronologis para nabi tersebut, apakah semuanya berada dalam periode yang sama atau dalam interval dan waktu berbeda. Saudara Yosef, mohon berikan kita gambaran tentang waktu penulisan kitab nabi-nabi besar, khususnya kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya adalah yang paling awal dibandingkan dengan semua nabi. Dia bernubuat sebelum pembuangan ke Asyur. Penawanan 10 suku oleh Asyur terjadi pada masa pelayanan Nabi Yesaya. Tetapi tentu saja dia tidak sejaman dengan pembuangan di Babilonia. Dia berada sebelum pembuangan ke Babilonia dengan waktu berpuluh-puluh tahun, mungkin sekitar 100 tahun. Sedangkan Yeremia hidup sejaman dengan pembuangan di Babilonia. Daniel ditangkap pada ronde pertama dari pembuangan di Babilonia. Dan Yeskiel juga termasuk di antara para tawanan. Adapun Yesaya dia tidak hidup sampai pembuangan ke Babilonia, jadi dialah yang pertama. Namun Yeremia adalah orang yang hidup sejaman dengan masa pembuangan. Dia bernubuat dan memperingatkan orang-orang dari pembuangan di Babilonia selama bertahun-tahun.
Dan kemungkinan besar dia tidak pergi ke Babilonia, dia tinggal di negeri itu untuk memberi semangat kepada orang-orang. Tapi kemungkinan besar dia dibawa ke Mesir dan meninggal di sana. Kemudian Daniel yang tertangkap pada gelombang pertama pembuangan. Tetapi Daniel hidup lama sekali dan nubuatannya berbicara tentang jangka waktu yang sangat lama. Yeskiel juga tertangkap di pembuangan Babilonia. Jadi kita punya 3 nabi yang hidup sejaman dengan pembuangan di Babilonia. Mereka berurutan Yeremia, Daniel, dan Yeskiel. Sedangkan Yesaya adalah yang paling awal karena dia bukan orang sejaman penawanan di Babilonia, tapi ya sejaman dengan penawanan Asyur. Kami ingin Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Yesaya. Anak siapa dia? Siapakah raja-raja yang hidup sezaman dengan masa nubuatannya? Oke, Nabi Yesaya disebut sebagai putra Amos. Ada yang berpendapat bahwa kata Amos adalah Amos, namun hal ini tidak mempunyai bukti. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Dia adalah orang yang berbudaya di kalangan generasinya. Jadi tulisannya bercirikan kelimpahan dan kekayaan. Dia adalah seorang filsuf dan penyair. Banyak bagian dari kitabnya ditulis sebagai puisi. Jadi kitab Yesaya hampir merupakan kitab terbaik yang pernah ditulis dalam Perjanjian Lama. Dia sejaman dengan 4 raja, Uzia, Yotam, Ahaz, dan terakhir Hizkia. Dan dikatakan bahwa Raja Manasye, putra Hizkia yang membunuh Nabi Yesaya dengan menggergajinya dengan gergaji. Saudara Yosef, kitab Yesaya pasti ada topiknya yang menempati seluruh buku. Apa topik kitab Yesaya? Topik utamanya dari kitab Yesaya. Karena arti dari Yesaya adalah keselamatan Tuhan, maka ia bicara tentang keselamatan Tuhan. Keselamatan dari apa? Situasi spiritual dan moral di Israel sangatlah merosot, dan yang saya maksud adalah Israel 2 suku dan 10 suku. Hampir seluruh bangsa telah tersesat, dan ini disebutkan dalam pasal pertama dari nubuatannya. Namun kitab ini diakhiri dengan kemuliaan bangsa ini. Tentu saja kitab ini berbicara tentang keselamatan seperti Yesaya berbicara tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Lalu Yesaya menceritakan kematian Kristus dalam Yesaya 63. Dan ia juga berbicara tentang kejayaan bangsa ini di masa depan. Jadi topik utamanya adalah kondisi masyarakat yang dekaden, tapi ada pengobatan di dalam juru selamat Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaan menanti mereka di masa depan. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Kami perlu tahu pembagian kitab tersebut agar mudah dalam mempelajarinya. Memang, kita perlu mengetahui pembagian kitab agar memudahkan dalam mempelajarinya. Saya dapat membaginya menjadi 2 bagian, atau 3 atau 7. Oke, 2 bagian, 39 dan 27, dan ini indah karena kita tahu bahwa kitab Yesaya ada 66 pasal, jumlah yang sama dengan kitab di Alkitab. Sampai ada yang menganggap bahwa kitab Yesaya merupakan Alkitab itu sendiri. 39 pasal pertama itulah bagian pertama mewakili Perjanjian Lama yang jumlah kitabnya 39. Kemudian bagian kedua dari 27 pasal mewakili Perjanjian Baru yang jumlah bukunya 27. ada 27. Kita dapat membagi menjadi 3 seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. 25 pasal di bagian awal, lalu 4 pasal sejarah, lalu 27 pasal. Saya dapat mengatakan bahwa bagian pertama bersifat kenabian. Yang di tengah ada 4 pasal sejarah dari 36 Dari 36. menjadi 39. Kemudian bagian mesianis. Apa maksud Jadi, Mesianis? Mesianis artinya berbicara tentang Kristus. Tentang Kristus. Tentang Kristus sebagai Mesias. Ini adalah pembagian tripartit yang sangat mudah. Namun jika kita ingin baginya dengan cara lain, menurut saya bagian peradilan kenabian yang pertama dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari 1 hingga 12 dibedakan berdasarkan visi. Bagian kedua dari 13 hingga 27. Dibedakan dengan kata ramalan yang diulangi 9 kali. Kemudian bagian ketiga dari 28 hingga 35. Dibedakan dengan kata duka yang diulang sebanyak 6 kali. Itu untuk bagian pertama. 35 pasal, kemudian bagian sejarah, dan yang terakhir adalah bagian mesianis. Itu juga dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh frase. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Atau tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhanku.
Bagian pertama berbicara tentang keselamatan. Bagian kedua berbicara tentang juru selamat. Dan bagian ketiga berbicara tentang kejayaan. Terima kasih Saudara Yosef atas kata-kata yang mendalam ini yang tentunya akan membantu kita dalam mempelajari kitab yang hebat ini. Kita akan rehat dan kembali untuk merekap episode ini bersama hadirin di studio. Selamat datang kembali. Bagaimana pelajaran Anda hari ini? Apakah itu mudah? Saya punya 3 pertanyaan mudah dan Saudara Yosef bersama saya akan mengevaluasi jawabannya. Pertanyaan pertama, apa saja bagian-bagian Perjanjian Lama dan lokasi kitab-kitab nubuatan dalam Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama, kitab dibagi menjadi 3 bagian. Taurat yang merupakan Pentatuk, Nevi'im yaitu 5 nabi besar dan 12 nabi kecil, dan juga Ketuvim yaitu semua kitab selain kitab kenabian dan Taurat. Kitab Yesaya merupakan salah satu kitab nabi yang besar. Baik. Bagaimana menurut Anda, Saudara Yosef? Kitab nabi besar yang pertama Baik. adalah Yesaya. Kitab nabi-nabi besar yang pertama adalah Yesaya. Tepatnya yang pertama. Oke. Kita tahu bahwa kitab Yesaya merupakan salah satu kitab nubuatan. Lalu apakah kunci untuk memahami nubuatan tersebut? Kunci untuk memahami nubuatan tersebut dapat kita rangkum dalam 4 poin. Pertama, nubuatan. Pasti berbicara tentang Kristus, penderitaan Kristus dan kemuliaan yang mengikutinya. Kedua, gereja tidak disebutkan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Dan kita memahami hal itu dari surat Efesus pasal yang ketiga. Ketika dia berkata rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Poin ketiga. Yang zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Oke. Ya, betul. Ketiga, terkadang ada kesenjangan sejarah seperti yang kita lihat di kitab Yesaya pasal 61. Selain itu, untuk memahami nubuatan tersebut, kita harus memahami semuanya bersama-sama, artinya membaca seluruh nubuatan dan memahaminya. Saya akan bertanya pertanyaan terakhir tentang bagian-bagian kitab Yesaya. Bagaimana kitab Yesaya dibagi? Ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, 3 atau 7, terdiri dari 66 pasal, jumlah yang sama dengan jumlah kitab dalam Alkitab, sehingga dapat dibagi menjadi 39 dan 27. 39 pasal mewakili Perjanjian Lama, 20 pasal mewakili Perjanjian Baru, atau bisa juga dibagi menjadi 3 bagian, 35 pasal kenabian, 4 pasal sejarah, dan 27 pasal mesianis yang berbicara tentang Kristus, atau bisa juga dibagi menjadi 7 bagian, 12 pasal pertama dibedakan berdasarkan visi, dari 13 hingga 21 dibedakan dengan kata nubuat. Dari pasal 22 sampai 35 berbicara tentang duka, kemudian bagian sejarah. Kemudian kita bisa membagi bagian mesianis menjadi 3 bagian dipisahkan dengan ungkapan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda, Saudara Yosef? Kita perlu memperbaiki sesuatu, yaitu dari pasal 13 hingga pasal 27 adalah bagian ramalan. Dan dari pasal 28 hingga 35 adalah bagian duka yang berbicara mengenai... Namun secara umum, bagaimana jawaban mereka? Apakah jawaban mereka baik-baik saja? Ya, Benarkah jawabannya? semuanya baik-baik saja. Tuhan memberkati Anda, kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, ini adalah kitab Yesaya. Yesaya berarti penebusan dari Yehova, penebusan dari Allah. Seolah yang dipikirkan Allah adalah sebuah penebusan. Saya harap episode ini berguna untuk Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya di mana kita akan memulai mempelajari pasal pertama dari kitab Yesaya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang.
dan bebaskan